Kemarin kita udah bahas bisnis makam palsu. Sekarang kita bahas tetangganya nih. Gue yakin lu pernah lihat atau minimal pernah denger yang namanya garam rukyah. Gini, kalau lu disuruh emak beli garam di pasar, itu harganya berapa sih? Sekilo paling 20 sampai 25 ribuan gitu kan. Nah, garam 25 ribu ini kalau dibacain doa, ternyata bisa dijual dengan harga ratusan ribu. Jadi cuma ditambahin doa, walaupun gak ada additional value dari produk tersebut, lu bisa dapat untung berkali-kali lipat dari harga normalnya. Gimana? Tertarik jadi juragan garam? Anyway, di sini gue nggak akan ngomongin ini melalui perspektif kepercayaan dalam agama-agama tertentu. Karena kalau udah ngomongin kepercayaan, semuanya tuh menjadi sangat pribadi dan sangat subjektif. Dan susah gitu loh kalau ngomong sama orang-orang ini. Pasti ujung-ujungnya, lu mah nggak pernah ngaji bang, ngaji lu kurang jauh bang. Ya gimana ya, repot juga kalau kayak gini. So, mari kita bahas fenomena ini melalui perspektif ekonomi bisnis dan ilmu-ilmu marketing. Kenapa garam dikasih doa bisa dihargai ratusan ribu, sedangkan garam biasa paling cuma 25 ribuan? Gimana ceritanya bisnis ini bisa lancar? Dan mari kita bedah, strategi apa yang digunakan oleh para pelaku bisnis ini dalam menarik konsumennya. Mari kita diskusi bareng-bareng, simak sampai habis, dan di akhir video nanti, tulis pendapat lo di komen. Buat lo yang belum pernah denger tentang garam rukyah ini, lo bisa cari di marketplace, di toko oren atau toko hijau, atau mungkin di Instagram, Facebook, TikTok. Di situ banyak tuh puluhan bahkan ratusan toko online yang menjual garam-garaman kayak gini. Biasanya sih ada gambar pemuka agamanya ya. Sebenarnya kalau di dalam ilmu marketing, strategi para penjual garam rukyah ini tuh bisa kita bedah. Dan ternyata caranya bisa dibilang sangat umum digunakan. Bahkan strategi ini banyak digunakan oleh brand-brand terkenal di industri lain gitu. Jadi para penjual garam rukyah ini menerapkan strategi branding yang kental dengan agama, yang kental dengan spiritual. Branding kayak gini tuh bisa bikin kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut meningkat. Walaupun fakta bahwa garam ini nggak punya khasiat spesial apapun, tapi dengan branding yang kental dengan agama, masyarakat bisa tetap percaya bahwa garam tersebut berkhasiat untuk hal-hal tertentu. Dan dengan brandingnya yang kuat, otomatis masyarakat kita yang kebanyakan gak rasional itu makin tertarik. Sehingga banyak masyarakat yang rela mengeluarkan uang ratusan ribu demi segumpal garam. Yang padahal kalau kita beli di pasar ya harganya jauh lebih murah. Nggak bakalan tuh sampai ratusan ribu. Tapi nih ya, gue bisa bilang bahwa pencetus ide garam rukyah ini adalah seorang yang jenius dalam ilmu marketing. Kenapa gue bilang jenius? Gini, kalau di ilmu ekonomi bisnis ataupun marketing, ada yang namanya STP, Segmentation, Targeting, and Positioning. Jadi orang ini berhasil menciptakan segmentasi pasar yang diisi oleh orang-orang mabok agama dan sifatnya kurang rasional, sehingga walaupun segmentasi ini terbatas diisi oleh orang-orang beragama tertentu, mereka rela membeli berapapun harganya. Targetingnya juga sangat jenius. Orang ini bisa melihat dan membaca peluang dari perilaku-perilaku targetnya. Nggak lain dan nggak bukan, targetnya adalah mereka yang mabok agama. Dan fakta pahitnya, jumlah orang-orang yang mabok agama di Indonesia tuh ya masih banyak. Sehingga walaupun segmentasinya terbatas, tapi diisi oleh banyak orang dengan perilaku yang hampir sama. Perilaku yang kurang rasional, orang-orang yang mabok agama gitu. Dan dalam hal positioning, pencetus garam rukyah ini bisa gue bilang lebih jenius dari pencetus industri-industri lain gitu. Gini, gue ambil contoh Toyota. Jadi tiap-tiap tipe mobil Toyota kan harganya beragam ya. Ada yang positioningnya di pasar 200 jutaan kayak Avanza, Rush. Ada juga yang di pasar 400-500 jutaan kayak Zenix, Fortuner. Dan ada juga yang di pasar 1M ke atas kayak Alphard, Belfire, dan lain-lainnya. Nah, pencetus garam rukyah ini udah nggak perlu mikirin positioning produknya. Nggak perlu mikirin biaya produksi, jumlah produksi, ataupun harga jual produknya. Ya karena mau dijual dengan harga berapapun, gue yakin orang-orang yang mabok agama ini tuh bakal tetap beli gitu loh. Mau 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu juga bakalan laku-laku aja gitu. Dan satu lagi nih, pencetus garam rukyah ini juga udah nggak perlu pusing-pusing mikirin kompetitor. Ya jelas dong, di mata orang yang mabok agama, garam dipakein doa ini lebih menarik daripada garam biasa yang ada di pasar, ya kan? Jadi, melihat fakta bahwa ketiga hal tersebut berhasil diterapkan dengan sempurna oleh sang pencetus garam rukyah ini, sekali lagi gue bilang orang ini tuh bener-bener jenius. Lebih jenius daripada Hansi Flick, tau gak? Selain itu, para penjual garam rukyah ini juga biasanya menggunakan strategi storytelling. Jadi ini tuh strategi marketing yang menekankan cerita-cerita atau background story dari produk tersebut. Sehingga strategi ini bisa berhasil meyakinkan banyak target konsumennya dengan mengandalkan cerita-cerita tadi. Ya, lo pasti tahu dong cerita-ceritanya gimana. Pasti banyak dibumbui dengan cerita-cerita religi, bahkan yang lebih parah, bisa sampai ke eksploitasi ayat-ayat kitab agama tersebut. But anyway, story selling ini gak cuma dipakai sama penjual garam-garam rukyah ini doang. Kalau lu anak bola, lu pasti sering lihat banyak jersey bola yang dijual dengan harga puluhan bahkan ratusan juta. Dan ada yang beli. Ya ini kan bukan karena jersinya bagus banget atau jersinya pakai teknologi canggih, tapi karena background story dari jersey tersebut. Misal jersey ini pernah dipakai Messi, jersey ini pernah dipakai Ronaldo.
Jersey ini ditandatangani oleh Del Piero dan background story yang lainnya. Ini kan menjual cerita gitu loh. Sehingga harga jersey yang tadinya paling ratusan ribu bisa menjadi puluhan bahkan ratusan juta karena cerita-cerita tersebut. Ya ini sih fine-fine aja, nggak ada masalah. Beda cerita ketika si penjual mengklaim bahwa kalau lu pakai jersey ini, lu nggak bakal keringetan. Atau kalau lu pakai jersey ini, tendangan lu setara Ronaldo, dribble lu setara Messi. Ini kan jelas overclaim dan nggak masuk akal gitu. Nah begitu juga dengan garam rukyah. Ketika si penjual garam rukyah ini menjual produknya, mereka tuh seringkali menggunakan klaim-klaim yang bisa dibilang keterlaluan gitu. Kayak garam ini berkhasiat untuk yang sulit jodoh, garam ini berkhasiat untuk anak yang bandel, garam ini berkhasiat untuk pelarisan usaha, bisa bikin kita yang tadinya malas ibadah jadi rajin ibadah, bisa melancarkan rezeki, dan masih banyak klaim-klaim yang lainnya gitu. Kenapa nggak sekalian aja gitu bikin klaim bahwa garam ini bisa mengaktifkan Mangekyo Sharingan. Garam ini bisa melepas Cycle QB, atau mungkin garam ini bisa membuka Cycle Gear 5. Ya maksud gue sekalian aja gitu daripada nanggung. Ini kan udah gak rasional. Gimana ceritanya segumpal garam bisa bikin anak yang bandel jadi nurut? Ini kan pembodohan masyarakat gitu loh. Kemudian para penjual garam ini memanfaatkan sifat kebutuhan religius masyarakat sebagai salah satu strategi marketingnya. Kalau di sosiologi ini tuh namanya spiritual needs. Jadi ketika ada orang yang merasa sulit jodoh, garam rukyah ini datang untuk mengatasi masalah sulit jodoh tersebut. Atau ketika usaha kita sepi, garam rukyah ini datang dengan klaim bahwa dengan menaburkan garam di tempat usaha kita, hal ini bisa membuat usaha kita jadi laris. Atau klaim-klaim sejenisnya lah. Karena ya sekali lagi, orang yang gak rasional cenderung lebih memilih jalan instan untuk menyelesaikan masalah. Bahkan kalau cara instan tersebut jelas gak masuk akal, mereka tetap ngelakuin itu gitu loh. Yang padahal cara-cara instan ini juga gak bisa menjamin masalahnya bakal selesai. Dan seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia tuh kalau udah ngomongin spiritual, udah ngomongin agama, mereka tuh cenderung kurang rasional dalam mengambil keputusan, termasuk dalam memutuskan untuk membeli suatu barang. Ya nggak semuanya sih, banyak kok yang masih rasional. Tapi kan yang nggak rasional ini juga nggak kalah banyak. Nah inilah mengapa promosi garam-garam ini kebanyakan dikasih foto pemuka agama dan biasanya di kemasannya tuh juga dicantumin tuh ayat-ayat kitab untuk lebih meyakinkan konsumennya. Sebenarnya nggak masalah mau pakai foto pemuka agama atau pakai ayat-ayat kitab, selagi produk ini nggak overclaim. Tapi kan buktinya hampir semua produk yang mereka jual ya selalu menonjolkan klaim-klaim yang nggak masuk akal tersebut. Kita ambil contoh produk lain nih, skincare misalnya. Kayak kemarin tuh yang sempat viral. Ketika penjual skincare bilang bahwa produknya mengandung ekstrak-ekstrak tertentu dan memiliki khasiat lebih baik dari yang lain, sampai sini sih wajar ya. Namanya persaingan dagang dan strategi marketing. Tapi ketika produk tersebut nggak bisa membuktikan klaimnya atau kandungan yang disebutkan tadi tidak terbukti, masyarakat yang tadinya rutin beli produk tersebut sekarang jadi nggak beli lagi. Ya ini kan karena kandungan produknya bisa dibuktikan gitu. Nah sedangkan di kasus garam rukyah ini, klaim-klaim mereka tuh sampai kapanpun nggak bakal bisa dibuktikan. Dan kalau di kasus skincare, setidaknya ada pihak atau lembaga tertentu yang bisa negur penjual tersebut, kayak ID ataupun BPOM. Nah di kasus garam rukyah ini, gue rasa MUI sampai sekarang kurang melakukan tindakan nih. Harusnya MUI itu berani negur dan mendorong untuk para penjual garam rukyah ini agar jangan lagi menggunakan klaim-klaim yang gak masuk akal. Kayak ya udah dagang mah dagang aja, tapi jangan nipu masyarakat dengan mengatasnamakan agama gitu loh. Nih ya, sebenarnya kalau orang tersebut mandi pakai air yang udah dicampuri garam rukyah tersebut, lalu orang tersebut merasa bahwa khasiatnya manjur atau merasa lebih baik ketika udah pakai garam rukyah ini, ya ini tuh nggak lebih karena sisi psikologis kita merespon pemikiran positif atau merespon kepercayaan kita bahwa setelah pakai produk ini kita akan lebih baik dan lain-lainnya. Ini tuh sama kayak pas badan kita lagi nggak enak, serasa mau demam gitu ya. Nah kalau kita berpikiran positif bahwa besok kita akan sehat dan beraktivitas seperti biasanya, ya psikologis kita akan merespon pemikiran dan kepercayaan tersebut gitu loh. Beda cerita kalau lo ngerasa nggak enak badan tapi malah malas-malesan dan punya pikiran negatif, yang ada lo jadi demam beneran. Jadi intinya, beberapa strategi tersebut disertai dengan overclaim seperti yang udah gue jelasin tadi, dan rendahnya tingkat rasionalitas masyarakat kita kalau udah ngomongin agama. Kombinasi dari hal-hal inilah yang bikin bisnis jual beli garam rukyah ini semakin marak. Dan sialnya, masyarakat kita tuh susah banget diajarin rasional. Beneran sesusah itu gitu loh. So menurut gue gak ada salahnya kalau kita sebagai anak muda yang rasional, coba deh edukasi ke keluarga atau kerabat-kerabat terdekat yang masih percaya klaim-klaim beginian. Ya gue tahu itu susah, karena emang orang-orang ini tuh ngeyelnya minta ampun kalau ngomongin agama. Tapi ya setidaknya diusahain gitu, biar keluarga kita nggak dirugikan oleh produk-produk tersebut. Lu bayangin aja garam di pasar 5.000 ditambahin doa bisa jadi ratusan ribu. Ini kan ngerugiin masyarakat, dan semoga orang-orang di balik bisnis ini pada tobat lah. Lu jualan pakai ayat-ayat kitab dan foto pemuka agama, tapi lu sendiri nipu, lu sendiri overclaim. Ini kan absurdnya keterlaluan gitu. Jadi gimana pandangan lo tentang fenomena ini? Coba tulis di komen.